semuanya, kenalin nama aku Veronica Marsha Aurelia. Dalam kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin adalah sistem yang menempatkan presiden sebagai penguasa dan pengambil keputusan yang paling utama. Fun fact-nya, Indonesia pernah menggunakan sistem ini, tepatnya pada era Orde Lama, kepemimpinan Soekarno dan Hatta dari tahun 1959 hingga 1966. Nah, alasan Soekarno menggunakan sistem ini diantaranya adalah 1. Reaksi terhadap kepemimpinan demokrasi liberal atau parlementer yang dianggap gagal pada saat itu. Yang kedua, karena adanya kehidupan politik yang kacau, krisis ekonomi, krisis keamanan. Soekarno akhirnya menyatakan Dekret 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali keberlakuan UUD 1945 sekaligus titik awal dari era demokrasi terpimpin. Tujuan pemerintah menggunakan sistem demokrasi terpimpin ini diantaranya adalah 1. Mewujudkan persatuan nasional dan menghindari perpecahan politik. Yang kedua, menjalankan pemerintahan yang stabil dan juga kuat. Yang ketiga, menyesuaikan sistem politik dengan kepribadian bangsa Indonesia, bukan dengan meniru bangsa Barat. Demokrasi terpimpin berakhir dengan turunnya Presiden Soekarno dan lahirnya Orde Baru pada tahun 1966. Peralihan ini dimulai setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa disebut dengan Super Semar, yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Nah, pada demokrasi terpimpin ini masih ada loh beberapa penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan itu akan dijelaskan selanjutnya dengan teman saya ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan pengertian penyimpangan demokrasi terpimpin. Apa sih penyimpangan demokrasi terpimpin? Penyimpangan demokrasi terpimpin merupakan suatu penyelewengan yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno 1959-1966, di mana praktek demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Alih-alih menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan justru berpusat di tangan presiden yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa penyimpangan diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. 2. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui Rapbn yang diajukan pada tahun 1960. 3. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1960 tanggal 6 Maret 1962, yakni Ketua MPRS, Ketua PRGR, dan Wakil-Wakil Ketua DPA. Dan dampak yang terjadi pada penyimpangan demokrasi terpimpin. Penyimpangan-penyimpangan mengakibatkan suatu masalah seperti krisis ekonomi, konflik ideologi, dan politik yang mengakibatkan kondisi ekonomi yang memburuk, yang pada akhirnya memicu perpecahan dengan krisis nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nova Pratama dari kelompok 4. Ingin menjelaskan pengertian dari Tritura. Tritura adalah singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat yang diserukan oleh para pemuda dan para mahasiswa di Indonesia. Aksi unjuk rasa tersebut dimulai pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1966, tepatnya di Jakarta. Tritura ada karena mahasiswa dan masyarakat Indonesia sangat tidak puas dengan kondisi ekonomi dan politik pada masa itu, terutama setelah peristiwa PKI.
Dan di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari Tritura. Kelebihan Tritura merupakan penyaluran aspirasi masyarakat, seperti Tritura menjadi wadah bagi rakyat dan mahasiswa. 2. Membawa perubahan politik besar. 3. Menuntut keadilan dan stabilitas. 4. Menuntut perbaikan ekonomi. Dan kekurangan dari Tritura adalah 1. Memperburuk ketidakstabilan awal. 2. Menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu. 3. Terdapat unsur kekerasan. 4. Tidak semua tuntutan dipenuhi secara langsung. 5. Berkontribusi pada berakhirnya kekuasaan Soekarno. Itulah dari saya. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.